menyembah Tuhan.
sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan biar apa yang kami lakukan hari ini di tempat ini sungguh-sungguh membuat Engkau bangga Tuhan. Kami khususnya untuk anak-anak muda-Mu di Youth Philadelphia, kami berdoa supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh menjadi berkat buat anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Youth Philadelphia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Youth Philadelphia boleh bersemangat lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Youth Philadelphia mengalami terobosan dan pemulihan yang besar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan setiap doa, permohonan dan ucapan syukur kami ini, dan kita semua percaya katakan amin. Shalom Velas, selamat datang di November's Talk. Ya, kita bersyukur hari ini kita ada kesempatan ngobrol bertiga, dan hari ini kita bertiga akan ngobrol asik bareng-bareng untuk membahas renungan selama bulan November. Nah, bersama kita di sini ada saya sendiri, Bihan, lalu sebelah saya ada Miana, dan yang pojok sendiri adalah Nyayam. Lumayan. Bisa. Ya, ini adalah tante. Kak Kevin ya. Kak Kevin ya. Yeay. Kak Kevin. Apa kabar? Baru mulai loh ini ya. Apa kabar ya? Luar biasa. Kenyang kan ya? Kenyang barusan nih makannya. Oke, kita akan langsung bahas saja tentang renungan selama bulan November. Ini adalah bulan spesial kita ya, bulan November.
Kita akan mulai dari minggu pertama. Kita membahas tentang imposter. Nah, kita akan langsung aja mulai ngobrol-ngobrol. Nah, renungan minggu pertama kita yaitu tentang imposter. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang saya mau ajak kita semua jawab bareng-bareng. Yang pertama, kita kan mengerti kalau imposter itu adalah gambaran dari si jahat. Ya, imposter itu sebetulnya gambaran dari si jahat, yaitu bapak penipu. Nah, kira-kira pernah nggak ketipu dengan tipu daya si jahat? Pernah? Yang pernah angkat tangan. Pernah nggak? Kayaknya anti tipu-tipu. Pernah nggak ketipu sama tipu daya si jahat? Ya pernah. Pernah nggak, Mia? Daripada nggak ngaku. Pastinya pernah ya setiap orang. Nah, bagaimana rasanya kalau kita menyadari kita sudah tertipu oleh si jahat? Sedihkah, marah, atau malah bangga? Aku ketemu. Rasanya gimana? Ya namanya orang ditipu nggak ada yang seneng ya. Pasti ditipu. Cuma dikerjain ditipu aja jengkel gitu loh. Apalagi tipu yang sama roh jatuh. Pasti ya sedih kayak gitu. Yang pertama kali keluar sebenarnya malu ya? Kok bisa ketipu? Kok nggak sadar? Betul, itu juga yang saya rasakan sebetulnya. Jadi pernah ketipu ya? Pernah juga. Nah, jadi kemudian pertanyaan kedua, kalau dari renungan minggu pertama kita tahu bahwa imposter itu kerjaannya ada 3. Nah, yang pertama adalah si imposter itu kerjaannya mencuri perhatian kita atau fokus kita. Pernah nggak ngalami perhatiannya tercuri oleh si jahat? Ya mesti pernah tuh ya. Tadi kan bilangnya pernah ketipu ya, berarti mesti pernah ngalami. Pernah ngalami nggak? Pernah ya? Nah, contohnya seperti apa? Mungkin dari Jana dulu. Yana? Bosnya siapa sih? Oh, berarti mulai dari host. Ya ini ya hostnya nggak berkuasa. Oke, mungkin saya dulu ya mulai ya. Jadi gini, yang saya alami itu mungkin adalah ketika saya khawatir tentang berbagai keadaan dan masalah yang sedang dihadapi. Nah, jadi begitu khawatirnya dengan masalah itu sampai membuat pikiran tuh jadi stres. Terus damai jadi hilang, rasanya gelisah, sulit tidur, lalu jadi kurus. Nah, jadi intinya tuh fokusnya bukan lagi ke kuasa Tuhan, ya fokusnya bukan lagi kepada Allah yang Maha Kuasa, tapi justru malah ke masalah yang dihadapi, khawatirnya, bingung, dan jelas itu nggak enak banget. Nah, akhirnya saya menyadari bahwa wah saya kecuri nih perhatiannya, harusnya perhatian kepada Tuhan, kok malah perhatiannya kepada masalah. Ya itu mungkin yang saya alami. Nah, gimana dengan Yana atau Kak Kevin? Lumayan kakak sama mami lebih muda kakak ya. Ya persilakan yang lebih muda dulu. Kan urut kok gitu. Silakan. Oh iya oke. Ya udah dari aku. Kalau aku sih sepertinya kayak udah ceritanya udah sering banget saya ngomong kayak kalau aku tuh memang orang yang aktif kan, maksudnya banyak kegiatan. Nah itu sering banget sih di kala-kala keaktifanku itu tuh kayak aku merasa ditipu gitu. Jadi kayak merasa salah fokus. Jadi kan sering banget kayak satu periode nih katakanlah dimana kayak terlalu banyak kegiatan yang aku alami gitu kan, dan fokusku itu jadi kemana-mana ini, terus lama-lama tuh kayak terlalu memikirkan hal itu jadi stres gitu. Jadi kayak lama-lama tuh kayak aku nggak yang fokus, oh ya nanti malam baca kita, nanti malam berdoa, jadi kayak ngalihnya ke fokusnya aduh ini belum ngerjain segala macam, sampai akhirnya capek, sampai akhirnya yaudah kayak bablas gitu ketiduran kayak gitu sih kalau gitu dari aku. Saya harus juga ya. Mungkin ini kayak mengingat lagi pengalaman waktu dulu masih jadi wanita karir gitu ya. Sekarang ibu RT. Kalau dulu ini mungkin juga dialami anak-anak muda yang sudah bekerja gitu. Kadang kan kita tahu firman Tuhan kan, kalau kita kerja itu buat Tuhan gitu. Terus kita jadi agak terjebak sebenarnya dengan hal itu. Itu yang pernah saya alami. Jadi fokusnya terus akhirnya ke pekerjaan gitu. Everything-nya tuh buat pekerjaan.
lembur-lembur buat pekerjaan gitu. Saya pikir bahwa apa yang saya lakukan itu is the best, itu sudah saya melayani Tuhan. Betul, kita harus bekerja sebaik mungkin, tapi akhirnya mengorbankan banyak hal seperti waktu-waktu dengan Tuhan. Itu jadi doa keburu-buru, terus saat teduhnya juga pengennya cepet-cepet, kayak pekerjaannya itu masih menumpuk dan menumpuk. Lalu yang dipikiran bukan lagi kayak merenungkan firman Tuhan, tapi merenungkan apa ya yang belum saya kerjakan, masih kurang apa ya, masih kurang apa ya gitu. Jadi malah teralih gitu loh akhirnya. Meskipun sudah dalam posisi doa, sudah dalam posisi baca Alkitab, itu kayak yang muncul di Alkitabnya itu bukan firman Tuhannya, tapi justru daftar pekerjaan yang belum saya selesaikan. Gitu. Itu juga kayak pengalihan fokus gitu. Itu sih yang saya alami. Oke. Ya, jadi tadi contohnya sudah ya. Yang kedua, yang kerjaannya imposter adalah membunuh semangat kita. Pernah ngalami semangatnya padam? Masih pernah. Masih pernah. Contohnya gimana? Ya itu sih, maksudnya ada kaitan sama yang tadi. Ketika aku stres itu tadi, terus sedih, terus yaudah kayak merasa, duh kok apa-apa jadi berantakan kayak gini, kayak gitu. Terus ya kayak nggak ada semangat gitu, kayak tidak ada gairah ketika melihat Alkitab kayak gitu juga lah. Ya sama mungkin cerita dikit yang tadi misalnya terlalu mikirin pekerjaan itu kan, terus gak ada semangat. Itu tuh aku pernah suatu malam aku doa, itu kayak bener-bener pikiranku kosong, jadi aku cuma berlutut doa, diem. Kayak aku nggak loading. Sampai pernah sampai gitu gitu. Okay. Kayaknya kusuk ya. Saya kusuk. Keluar apa? Iya, diem. Loading. File not found. Iya. Kalau yang kehilangan semangat ya. Iya. Kehilangan semangat itu mungkin ada banyak hal di mana ketika mengalami banyak proses dalam kehidupan gitu, menginginkan banyak hal, mengharapkan banyak hal, terus tiba-tiba kayak apa yang dialami itu nggak sesuai gitu, apa yang diinginkan dan diharapkan. Nah di situ tuh saya merasa bahwa imposternya itu masuk, si penipu itu masuk dan katakan percuma lah, kamu udah lakukan everything buat Tuhan, kamu sudah memberi yang terbaik buat Tuhan, kamu udah melayani Tuhan kayak habis-habisan kamu buat Tuhan, tapi nyatanya apa yang kamu terima nggak sesuai gitu loh dengan apa yang kamu harapkan gitu. Meskipun secara pikirannya, secara hatinya tahu firman Tuhan bahwa ya Tuhan tuh selalu kan indah pada waktunya, betul, tapi dia seperti memutarbalikkan gitu ya, si imposter ini seperti memutarbalikkan, menipu, mengintimidasi pikiran dan segalanya supaya kayak ya udahlah mending stop berharap aja, melakukan apa-apa percuma gitu. Itu sih yang pernah dialami sih. Oke. Nah kalau yang saya pernah alami itu gini, kita kan mungkin pernah mengalami yang namanya dilawat Tuhan, di jamaah Tuhan, ya kan, atau dapat pewahyuan baru lah dari Tuhan. Nah biasanya kalau kita ngalami seperti itu tuh jadi semangat. Nah tetapi setelah waktu itu berlalu, maka terasa sedikit demi sedikit itu si jahat mencoba untuk memadamkan semangat saya. Melalui apa? Melalui beberapa tadi sudah dijelaskan, mungkin yang namanya keadaan yang mengecewakan, lalu juga kebosanan, kayak rasanya yang dilakukan tuh kok cuman rutinitas gitu, tiap hari gitu terus ya. Jadi rasanya kayak bosan, lama-lama semangatnya hilang. Dan yang ketiga itu juga yang saya rasakan mungkin kalau terlalu nyaman, misal kebanyakan rebahan. Nah, ya. Kenapa ya? Apa ya? Misal gitu ya, nyaman gitu, kayak nggak ada tantangan kok, nggak ada yang harus dikejar gitu, nggak ada target rohani kok dalam hidup saya gitu. Nah itu lama-lama terus semangatnya jadi padam, ya, semangatnya jadi kendor gitu. Ya jadi teman-teman yang nonton ini, saya percaya yang kita ceritakan tuh mungkin juga pernah ngalami, karena itu kita bahas. Nah ini pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga yang dilakukan imposter itu adalah membinasakan hidup dan masa depan kita. Ya kita semua tahu dong tentang hal ini, kerjaannya si jahat apa sih? Ya dia kan nggak punya kerjaan lain selain tiga ini kan. Ya mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah saya juga percaya bahwa kita semua tentu tidak ingin hal itu terjadi dalam hidup kita, sampai masa depan hidup kita itu binasa, betul kan? Nah karena itu sekarang gimana tipsnya supaya Anda itu jangan sampai kalah dengan tipu daya si imposter. Nah ini kan sudah ngalami nih, berhadapan dengan tipu dayanya. Nah kira-kira tipsnya apa yang bisa juga dipelajari oleh teman-teman di rumah dan seisi dunia ini, dimanapun yang menyaksikan, mungkin sampai ke planet lain ya.
Kira-kira tipsnya gimana supaya menang atas tipu daya imposter? Apa rajin main Among Us supaya tahu oh ini imposter? Untuk tips pertama akan dimulai dari Ciana. Gantian ya. Ya kalau ketika ini pengalaman ya, ketika menyadari bahwa sudah ditipu begitu ya, pertamanya kan pasti merasa malu duluan gitu. Nah, malu itu paling enak itu jangan menghadapi orang lain, tapi menghadapi Tuhan. Tuhan aku malu. Bilangnya tuh sama Tuhan, karena Tuhan nggak mungkin malu kan, nggak mungkin gitu. Pasti ketika kita malu dan datang kepada Tuhan itu Tuhan, oke, aku akan berikan kamu cara gitu, aku akan tunjukkan kamu jalannya gitu, supaya kamu ngerti gimana kamu ngatasi gitu loh tipuan-tipuan itu ya. Biasanya kalau yang saya alami gitu ya, yang biasanya ada juga yang luar biasa sebenarnya. Yang biasanya saya lakukan adalah memaksa diri sebenarnya itu tadi masuk dalam hadirat Tuhan. Meskipun agak maksa gitu, rasanya udah mungkin kehilangan semangat dan sebagainya gara-gara tipuan tadi. Tapi ya tetap memaksa gitu, harus masuk dalam hadirat Tuhan, harus berdoa. Meskipun itu dengan berbagai rengean ya, pujian, penyembahan terus berakhir dengan rengean gitu ya. Tuhan tolong gitu kan. Tapi itu pasti harus dilakukan. Dan kadang juga untuk membaca Alkitab kalau orang kehilangan semangat itu nggak lagi mudeng dengan apa yang dibaca biasanya gitu. Nah itu juga memaksakan diri gitu. Kadang saya malah mengulang-ulang satu ayat itu sampai 3, 4, 5 kali gitu, nggak mudeng-mudeng tapi diulang-ulang gitu. Dan biasanya saya seperti orang yang gini, jadi kayak agresif. Ketika membaca Alkitab saya pokoknya nggak berhenti sampai saya ketemu jawabannya gitu. Jadi terus akan saya baca, saya tambahin lagi bacaannya, oh nggak ketemu di pasal ini, oke saya tambahi pasal yang berikutnya gitu. Jadi kayak akhirnya memaksa dagingnya juga, kayak menekan dagingnya juga gitu loh. Aku harus ketemu jawabannya. Nah gitu sih. Itu yang lebih banyak saya lakukan biasanya di awal-awal untuk menghadapi tipuan-tipuan itu. Ya, kalau aku sih setuju juga sama Ciana soal poin memaksa itu. Soalnya memang menyadari kayak manusia tuh memang mungkin apa ya, sifat manusia tuh kayak manja gitu loh. Kalau nggak dipaksa tuh nggak bisa gitu kan. Terus sama aku sih kalau ngerangkum sih intinya ya deket-deket Tuhan ya. Pokoknya selalu segala sesuatu kayak kok bisa deket-deket sama Tuhan, kayak kok semakin kita intens sama Tuhan, segala sesuatu yang kita hadapi, mungkin permasalahan itu pasti juga bakal dibimbing sama Tuhan gitu. Dan pasti kan mungkin bisa terhindar dari tipuan itu sebenarnya juga. Terus kalau itu pun juga misalnya kita udah tertipu dan Tuhan tuh bakal ngasih jalan keluarnya sih kayak gitu sih. Supaya kita bisa kembali. Iya benar. Nah ini yang pengalaman dari rekan-rekan kita. Nah kalau dari saya, pengalaman dari saya gimana tipsnya supaya jangan sampai kena tipu daya si imposter? Kalau dari pengalaman saya itu paling tidak 3 hal. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, jangan pernah takut untuk datang dan kembali kepada Tuhan kalau kita sadar kesalahan kita. Ya jangan jadi orang yang waduh aku salah, balik Tuhan malu, ya, malu enggak, nah itu tambah parah nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya kalau sudah menyadari supaya kita jangan sampai kalah dengan imposter adalah jangan coba-coba hadapi si jahat atau si imposter ini dengan kepandaian dan pemahaman kita. Saya jamin mesti kita kalah. Ya, kalau kita katakanlah punya kelemahan apalah, terus kita mikir, nggak perlu Tuhan, aku sendiri bisa, cuman kayak gini tok, mosok aku nggak bisa ngatasi. Ya cuman kayak gini tok, mosok aku nggak bisa ngatasi. Nah, coba deh saudara. Ya kalau saudara mungkin sedang mengalami ini, pasti kita kalah deh kalau sudah gitu. Ngadepi tipu daya si jahat dengan kekuatan kita, itu sudah ya kemungkinan menangnya mungkin 0,01 banding 10.000 gitu. Nah, lalu yang ketiga, ya supaya kita jangan sampai kalah dengan tipu daya si imposter, usahakan jangan sendirian, tetapi ada dalam komunitas atau punya teman yang mendukung bersama. Ya seperti contohnya kalau saya ya ada istri tercinta, ya ada juga rekan-rekan tercinta. Ini yang di belakang layar ini banyak. Ya. Oh iya. Oh iya. Yang di belakang kanan, di kiri. Ya, jadi jangan sendirian, jangan berjuang sendirian. Ada di dalam komunitas, karena biasanya di dalam komunitas itu kita bisa saling menguatkan, ya bisa saling mengingatkan. Ya, jadi kalau dari saya gitu, gimana? Menurut saudari dan istri? Ya, saya pengen nambahin sih. Kenapa sih kok kita mesti kalah gitu? Sebenarnya kalau kita mau runtut-runtut ya,
Karena dia aja sudah disebut Bapak bapak penipu, penipu ya. dan hidup lebih lama dari kita Ya, kan. betul. Itu loh yang bikin Usianya nggak sebanding gitu. Iya benar, makanya itu. Ya, oke. Ya, jadi itu tadi obrolan kita soal imposter di minggu pertama. Sekarang kita akan ke minggu kedua. Itu temanya adalah refreshing squee. Nah, refreshing squee. Nah, kita ngobrol tentang refreshing squee yang kedua. Kalau dengar kata refreshing, kira-kira apa yang terbayang? Dari siapa? Dari utara ke selatan. Utaranya sama. Kok pas sama? Dari utara. Aduh. Silahkan Kak Kevin. Kalau apa ya, mendengar kata refreshing tuh kayak aku membayangkannya sesuatu kegiatan yang paling menyenangkan ya. Oke. Karena aku suka jalan-jalan, gak suka Oke. bosen gitu. Ya kayak kegiatan apa ya, menghibur diri. Menghibur diri. Oke. Kalau Miana? Ya sama ya kurang lebih. Oke. Liburan. Hiburan dan tiduran. Ya itu juga refreshing. Ya benar. Nah, kalau misal kalian ini dipilih suruh milih refreshing, lebih suka ke pantai atau lebih suka ke gunung? Tim pantai apa tim gunung? Pantai. Gunung. Kameramen? Tim pantai apa tim gunung? Lembah. Ya memang hidupnya mungkin nggak mudah ya. Ya lembah gitu. Yang ini pantai, gunung, ya supaya lengkap mungkin ya. Lembah. Kalau saya jelas tim gunung karena tinggalnya di pantai. Oh gitu ya. Dan kepanasan tiap hari kan. Ya jadi kalau mandi matahari itu sudah biasa lah. Berjemur dan menjemur itu biasa. Oke, nah terus yang kedua pertanyaannya tentang refreshing squee. Nah di renungan minggu kedua yang disampaikan oleh Kak Lisa tentang refreshing sempat disinggung nih soal yang namanya lesu dan lemah rohani. Nah pernah ngalami nggak? Pernah. Oh, pasti berkali-kali ya. Ya khusus kecuali hamba Tuhan ya. Waduh. Nggak ngaku. Pernah juga. Ya. Nah, kalau kita ini sedang lesu rohani, itu kira-kira bisa definisikan nggak? Ciri-cirinya tuh kayak apa? Kira-kira bisa menjelaskan ciri-cirinya. Soalnya siapa tahu ciri-ciri yang kita sampaikan bisa jadi kisi-kisi buat yang nonton, supaya mereka bisa mengerti. Karena siapa tahu yang sedang nonton ini juga mengalami rohani yang lesu dan lemah lunglai. Rohani lesu, lemah lunglai, disingkat lemu gitu. Lesu, lemah lunglai. Nah, Kok mulai nyindir. Biasa aja. apa ya? Saya kayaknya yang bertiga duduk di sini. Yang kameramen. Kameramen. Yamen ya. Mamen. Gimana? Kira-kira Ciri-ciri. cirinya apa? Kalau dari pengalaman aku ya sebagai orang yang sangat sering ya sebenarnya. Ini sebenarnya nggak pengen bangga tapi kok ya sering. Kayak manusia labil sih aku sih, kayak bolak-balik kayak gitu. Terus kayak kalau aku sih selalu ngerasanya ciri-cirinya gini sih, kayak di satu suasana kayak aku merasa cemas, sedih, kayak hilang arah, kayak oh iya, pokoknya kayak bener-bener sebingung itu, kayak harus berbuat apa sama satu hal yang aku paling anu tuh kayak nggak bahagia rasanya gitu. Mau ngapain aja, mau apa kayak ngelakuin kegiatan yang mungkin refreshing pun gitu ya, itu tuh jalan-jalan kayak rasanya banyak pergumulan gitu lah. Kayak gitu sih kalau aku. Kayak kehilangan damai sejahtera. Iya benar. Oh saya ya. Ya mungkin itu ya yang paling nyata itu. Jadi kalau mau sakdu, mau doa itu kayak males lama-lama.
Nah, terus baca Alkitab kayaknya aduh kok enggak selesai-selesai ya dari tadi ya gitu. Mau punya target khusus tapi kayak untuk mencapai target itu rasanya berat banget gitu. Yang kayak gitu sih. Terus ya itu untuk kehidupan sehari-harinya pun melakukan apapun tuh ya jadi males, kayak nggak ada sukacitanya, nggak ada semangatnya, ya mirip-mirip lah. Oh sudah, saya lagi nunggu loh Mas. Ya kalau saya yang saya rasakan kalau rohani sedang lemu itu bukan gendut ya, maksudnya lemah lesu dan lunglai itu ya. Itu ada satu hal yang saya rasakan itu kayak hampir pasti terjadi, yaitu berani melawan Tuhan. Kalau rohani lesu itu kayak berani melawan Tuhan. Artinya gini, misalnya berani menghindari waktu doa, berani menghindari waktu saat teduh. Jadi kayak tahu kalau itu salah, Pemberontakan. Nah, pemberontakan. Tahu kalau itu salah, tahu kalau itu diperintahkan Tuhan yang harusnya kita lakukan, saya lakukan. Tapi kayak secara sadar karena alasan males kayak tadi, alasan aku kayak enggak fit, kayak apa gitu, itu nggak dilakukan. Nah, itu jadi ciri yang kusadari gitu. Kalau rohnya mulai lesu, biasanya itu yang terjadi. Kita jadi berani melawan Tuhan. Ya tahu salah, sikat. Tahu salah, yang penting enak, bungkus ya, hajar. Jadi kalau yang saya rasakan gitu, kalau sudah rohnya lemah itu kayak gitu. Nah, lalu pertanyaan ketiga. Terus kalau kalian sedang merasa lemah rohani gitu, biasanya apa yang akan kalian lakukan supaya bisa kembali semangat? Mulai dari siapa? Utara apa selatan? Oke, mulai saya. Kalau sedang seperti itu, apa yang dilakukan supaya saya bisa kembali semangat? Kalau pengalaman saya, jadi saya menyadari akhirnya bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia itu istilahnya sabar menanti dan secara terus-menerus itu mengingatkan supaya saya kembali. Jadi kalau pengalaman saya, kesegaran rohani itu terjadi kalau kita itu mau memutuskan untuk datang kepada Tuhan, memutuskan datang kepada Tuhan lagi. Kan sebetulnya kalau kita jauh dari Tuhan, kita tuh kan sebetulnya dalam hati kerasa kan kalau Tuhan itu pulang gitu. Nah, ketika saya memutuskan untuk ya Tuhan, hari ini aku kembali atau saat ini aku pulang. Nah, biasanya di titik itulah kesegaran itu akan mulai datang. Refreshing rohani itu akan terus mulai terjadi di dalam hidup saya gitu. Jadi ya ini yang kalau pengalaman saya gitu. Selama kita belum mau memutuskan untuk menerima apa yang datang kepada Tuhan dan mengikuti panggilannya, ya nggak semangat, ya lemes terus, ya rohani lemu terus gitu. Nah, jadi pengalaman saya yang mungkin bisa bagian kayak gitu. Silahkan, pengalamannya gimana? Karena ini walaupun suami istri pengalaman rohani itu bisa beda-beda. Kalau saya ya, itu ada pengalaman yang unik sebenarnya. Ketika sudah mulai lesu atau lemah, itu antara takut dan tidak, itu meminta masalah. Gitu. Jadi kayak asking for problem gitu. Karena dengan meskipun itu sedikit menakutkan sih, kadang kalau Tuhan izin ya wes tak kasih masalah, itu kan belum tentu kita juga bisa langsung atasi. Tapi biasanya kalau ngalamin masalah itu orang kayak apa ya, cetek gitu loh. Kayak mulai aku butuh Tuhan nih gitu. Daripada situasi yang stagnan atau comfort zone, itu lebih baik situasi yang menantang gitu. Karena ketika ada situasi yang menantang, ada pancingan nih ceritanya, itu mau nggak mau kan kita lari lagi ke Tuhan tuh. Aku ngalami nggak enak nih gitu kan, aku lari lagi gitu ke Tuhan. Nah, pada saat itu biasanya justru ketika lari dari berdasarkan masalah ini, justru malah larinya ke Tuhan lebih cepat daripada sebelumnya. Gitu kan. Nanti nggak selesai kan masalahnya, jadi harus buru-buru ke Tuhannya gitu. Buru-buru minta jawaban, buru-buru pengen ngerti gitu loh apa yang sedang dialami, apa yang harus dilakukan. Nah, itu biasanya tuh malah refreshing yang paling pengalaman yang paling beda, karena terus ada hal-hal baru yang sebenarnya Tuhan kasih di tengah-tengah masalah itu sendiri gitu. Itu salah satunya. Terus juga sebenarnya ada hal lain sih yang dulunya saya suka tapi hari-hari ini sejak pandemi itu susah dilakukan, yaitu ketemu komunitas, ketemu anak-anak youth. Itu rasanya kalau dalam menghadapi dalam seminggu nih problem misalnya atau banyak hal terjadi gitu,
rasanya tuh Sabtu itu atau hari Minggu waktu UK, Sabtu waktu UV itu adalah waktu-waktu yang paling ditunggu. Karena apa, nanti dengerin kesaksian siapa gitu, dengerin ada pujian, kemudian ada penyembahan bareng, kita nyembah bareng. Itu rasanya gak kesulut lagi gitu. Ya kan? Kayak waduh, I'm not alone gitu. Ya, aku punya supporter gitu kan. Satu lagi pentingnya komunitas. Jadi itu merasa refreshing itu selain masalah. Ya itu tadi komunitas. Itu sih yang aku alami. Biasa. Ya kalau aku sih kenapa ya, aku merasa expert di bidang ini. Di bidang refreshing ya. Bidang pelabilan. Pelabilan. Kayak aku tuh kalau soal maju mundur sama Tuhan tuh kayak udah jadi langganan sebenarnya gitu loh. Kayak Apa ada kartu member? Jangan nggak usah. Jadi kayak terlalu sering sih maju mundur sama gitu ya? Tuhan gitu sih, kayak apa, dan ini sih kayak mungkin sebuah kebiasaan gitu ya. Jadi ketika aku mundur daripada Tuhan gitu, Tuhan tuh selalu ngasih berbagai macam peringatan dan caranya tuh aneh-aneh gitu. Berdasarkan pengalamanku nih ya, ketika aku mundur kan pasti kan awalnya ditandai sama itu yang tadi aku sempat ngomongin, cemas apa segala macam itu nggak ada kedamaian. Terus tuh setelah itu Tuhan tuh bakal ngasih peringatan, isa keras isa enggak. Kayak dulu aku pernah kasih peringatan lewat mimpi kayak gitu, mimpi adalah mimpi gitu. Terus enggak bertobat, kalau enggak sambut bedek. Kayak mimpi, terus pernah dapat berbagai masalah. Terus bahkan yang akhir-akhir ini tuh sebenarnya kayak sempet kayak keluarga kayak bukan papa sih, mama sama aku tuh sakit kayak gitu. Jadi tuh, dan ini tuh percaya tidak percaya, tapi itu memang aku merasakan itu sebagai peringatan dari Tuhan gitu loh. Soalnya ketika aku menyadari ini, aku dapat hal-hal yang tidak menyenangkan ini, terus aku doa sama Tuhan, aku sadar oh ini tuh karena aku yang mundur daripada Tuhan, terus aku mulai kembali dan masalah itu tuh hilang gitu loh. Peringatan-peringatan yang keburukan-keburukan yang terjadi itu hilang. Jadi makanya kayak apa ya, aku tuh mungkin bandel juga ya, kayak harus diperingati gitu dulu baru mau balik gitu loh, harus secara keras dulu gitu. Ya semoga ya Tuhan nggak kapok sama aku ya, tetap mau ngasih peringatan terus gitu. Jadi kan kayak ya ini di situ aku sadar kalau Tuhan tuh ya berarti masih pingin lah, masih buat aku kembali, buat pasti juga anak-anaknya juga pengen kembali kayak gitu. Ya kalau aku menyadari gitu kan, ketika oh ini saatnya aku buat kembali sama Tuhan gitu tuh, yang aku lakuin tuh pertama selalu doa minta ampun sih. Itu kayak hal pertama kali yang harus dilakuin, kayak karena kita tuh sebagai anak Tuhan sudah salah gitu loh, kita udah jauh daripada Tuhan, harusnya nggak kayak gitu. Pasti pertama minta maaf dulu sama Tuhan, minta ampun. Kalau biasanya sih aku kayak ya doa semalaman, ya nggak semalaman juga sih, maksudnya kayak ya doa malam gitu, terus kayak ya mungkin cuma menyembah Tuhan sambil nangis apa segala macam, minta ampun gitu sama Tuhan. Baru setelah itu ya berusaha buat merancang komitmen lagi sih, aku mau ini kayak gitu sih. Itu dari aku. Nah, tadi kalau kita bahas bersama teman-teman, kita kan menyadari bahwa yang namanya mungkin lesu rohani itu kan bukan cuma sekali ya terjadi dalam hidup kita. Selama kita mengikuti Tuhan, memikul salib Kristus dalam kehidupan kita, itu kan yang namanya lesu rohani mungkin ya kalau 10 kali mungkin ya Lebih. nah ya lebih. Nah, setiap kali kita lesu bertobat, nah tiap kali kita kembali sama Tuhan itu perasaan gimana? Artinya apakah itu tambah sulit atau tambah gampang kembalinya, itu prosesnya atau gimana? Kalau yang menurut yang kalian rasakan gimana? Ya sebenarnya makin sulit sih ya. Karena Sulit, kan harusnya kan kita harusnya maju ke depan gitu kan. Terus kita malah kayak sengaja untuk mundur gitu, atau mungkin berhenti melangkah. Dan untuk memulai lagi itu kan menjadi semakin sulit. Makin sulit ya. Oke, makin sulit ya. Kalau yang tadi katanya ekspor itu Jangan gitu dong. Expert jadi lebih mudah mungkin. Enggak. Kalau aku ngerasa sih mungkin apa ya, gara-gara terlalu sering itu tuh aku mungkin ada kebiasaan jadi kebal gitu loh. Kayak aku merasa ini aku mundur dari Tuhan, besok diampuni. Kayak gitu terus ya, kayak aku mungkin merasa lebih sulit ya dari kemauan sendiri gitu loh. Kayak istilahnya nyenteng kayak gitu loh. Itu sih yang susah. tapi sih. intinya lebih sulit. Lebih kalau- sulit sih Oke. teman. Nah, kalau yang saya rasakan juga sama, makin lama makin tidak mudah. Tetapi yang saya sadari gini, makin waktu kembali tidak mudah itu jadi kita lebih
menghargai persekutuan dengan Tuhan. Jadi juga lebih punya semangat untuk menjaga hidup rohani kita lebih baik karena merasa perjuangannya untuk kembali itu tambah lama tambah susah. Jadi ketika kita akhirnya harus bayar harga lebih, misalnya kayak Kak Kevin tadi sampai harus doa semalam-malaman kurang sedikit. Nah, itu mungkin juga sampai doa puasa atau apa. Nah, rasanya kok tambah susah. Jadi itu akhirnya jadi lebih berharga untuk dijaga kalau yang saya alami mungkin seperti itu. Oke ya, jadi itu teman-teman yang tentang minggu kedua tentang refreshing squee ya. Jadi kita sudah sharing seputar tentang refreshing squee ya. Sekarang yang minggu ketiga ini adalah judulnya life changing. Main dibahas soal perubahan hidup manusia lama ke manusia baru. Nah sekarang saya mau tanya nih, menurut anda nih secara pribadi apa sih definisi manusia lama dan manusia baru? Kemarin kan sudah dijelaskan tentang secara alkitabiahnya. Nah, kalau menurut kita pribadi itu apa tuh definisi manusia lama dan manusia baru? Kalau old man itu jadinya orang tua ya? Ya nggak bisa gitu ya. Manusia lama dan manusia baru. Ya, salah sederhana aja nggak apa-apa sih. Gimana? Mungkin dari pendengarnya ya. Oke, dari pendengar. Silakan. Yang Mbak Ir renungan terakhir dong. Utara selatan? Selatan dong. Maksud? Oke saya. Oke. Kalau menurut saya manusia lama itu manusia yang belum mau berubah dan belum mau diubah. Menurut saya sederhananya gitu. Manusia yang belum mau berubah dan belum mau diubah oleh Tuhan. Manusia baru adalah manusia yang mau berubah dan diubah oleh Tuhan supaya bisa sesuai standarnya Tuhan. Wes, ya boleh. Kalau ilmiah banget. Ya, kalau aku sih bahasa gampangnya ya manusia lama orang yang tidak hidup dalam Tuhan, manusia baru yang hidup dalam Tuhan. Ya, tepuk tangan dong. Luar biasa. Kalau dari Miana Kemarin udah dijelaskan kayaknya ya. Ya mungkin sederhananya tuh sebenarnya gini, kita kadang berpikir bahwa manusia lama, manusia baru itu yang saya dapat ya, itu orang yang belum mengenal Tuhan, kemudian orang yang sudah Kristen atau mengenal Tuhan. Tapi sebenarnya ketika kemarin itu mendapatkan hikmat gitu ya untuk membagikan renungan ini, lebih berbicara kepada manusia lama itu adalah orang-orang yang memiliki karakter menyimpan atau melakukan atau hidup dalam karakter-karakter yang lama, pikiran yang lama gitu. Jadi punya konsep tentang ketuhanan juga yang lama. Kalau Tuhan dulu nolong aku dengan cara A, ya dia bisanya cara A, misalnya begitu. Nah, sedangkan manusia baru itu adalah orang-orang yang selalu moving gitu. Dia terus bergerak, dia terus mengikuti seperti apa Tuhan itu bisa melakukan gitu, secara kreatif atau selalu baru setiap hari itu seperti apa. Jadi dia akan menemukan hal-hal yang baru gitu di dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu nggak bisa diatur dengan cara A atau cara B saja. Tuhan juga punya cara C, cara D, dan bahkan lebih banyak dari apa yang bisa kita pikir gitu. Dan juga merubah betul-betul konsep pikiran yang istilahnya sudah kayak mendarah daging. Nah gitu, itu menjadi manusia baru adalah mengubah itu semua gitu, betul-betul berpikir secara berbeda gitu, merasa secara berbeda. Yang dulu mungkin sakit hati, nah sekarang udah gitu, lebih pemaaf. Nah ini kan karakter-karakter yang berbeda, yang baru dan tentunya lebih baik dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Nah pertanyaan berikutnya, menurut kita, menurut kalian dan saya, orang yang sudah jadi manusia baru atau mungkin kita bisa bilang hidup baru, mungkin nggak sih kembali ke manusia yang lamanya? Nah, mungkin nggak? Mungkin ya? Mungkin. Nah, kalau begitu gimana kalau orang itu tidak menyadari bahwa ternyata ia sedang mundur? Gimana? Ya pertanyaan susah sekali, kita ganti aja. Kayaknya berdasarkan pengalaman pribadi atau apa? Nah, pernah ngalami nggak? Misal sifat-sifat lama keluar lagi gitu, atau kebiasaan lama yang harusnya nggak dilakuin, kok keluar lagi gitu. Dari siapa dulu ya? Ya kan.
Silakan. Berarti Miana. Kayaknya saya sudah ngomong juga di renungan itu ya. Oke ya. Jadi tuh kayak itu pasti bisa terjadi, terutama kalau kita bahas tadi ada kaitannya sama yang kita bahas tadi soal refreshing, ada kaitannya dengan kita bahas tentang imposter tadi atau apa revealing ya di minggu pertama itu. Jadi bahwa ketika kita lemah imannya, ketika kita ada tipuan iblis gitu yang kita izinkan masuk dalam hidup kita, ya kita bakal balik kayak gitu lagi. Nah, setuju tuh. Gitu. Jadi kayak udah nggak marah-marah nih, udah jadi orang yang sabar gitu. Tapi nanti tahu-tahu iblis akan ngomong dan intimidasi lo, kamu nggak nyalain lo, kamu disalahin dulu lo. Nah ini mulai bikin panas nih. Nah gitu kan, yang tadinya nggak pengen marah jadi marah gitu. Atau mungkin ketika dia sendiri merasakan bahwa kehidupan rohaninya itu hanya sebuah rutinitas, dia mulai lemah. Tadi seperti yang Kevin bilang, kehilangan damai sejahtera. Pada saat itu akan muncul sebenarnya hal-hal yang egois dari diri itu kan keluar lagi, lah ngapain ya aku harus begini ya, gitu kan? Iya. Kan enak dong menjadi orang yang selfish, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang mentingin diri sendiri itu kan sebenarnya paling enak gitu loh. Jadi orang mentingin kita, bukan kita harus mentingin orang lain. Kalau kita maafin orang lain itu kan kayak mentingin orang lain kan sebenarnya gitu. Nah hal yang kayak gitu tuh loh. Iya. Itu sih. Gimana Kak Kevin? Cerita banyak boleh? Boleh. Jadi kalau bicara soal manusia lama sama manusia baru ya, aku tuh ya cerita dikit. Mungkin dulu pernah kesaksian youth lah kayak gitu. Intinya kayak titik balikku tuh waktu dulu sih ketika aku masuk sekolah minggu. Jadi kalau menurutku tuh kan seperti yang aku udah bilang tadi, manusia lama tuh orang yang belum hidup dalam Tuhan, sedangkan manusia baru tuh yang udah hidup dalam Tuhan. Dan aku merasa pribadiku ketika aku waktu dulu belum mengenal Tuhan sama setelah mengenal Tuhan tuh beda banget 180 derajat gitu. Kayak sampai yang dulu sebelum mengenal Tuhan aku bener-bener orang yang mungkin bisa dibilang introvertnya parah banget, pemalu, kayak mungkin egois juga sebagai anak bungsu ya waktu itu kan, jaraknya jauh gitu kan. Ya gitu kayak bener-bener apa, sampai yang aku pernah bilang juga, papa tuh ya sering bilang ini anak sok gede mau jadi apa. Gak berani ngomong sama sekali, ketemu sama orang lain nangis kayak gitu sampai separah itu. Dan ketika aku ketemu sama Tuhan bener-bener tek 180 derajat balik. Sekarang jadi kayak gini ya, walaupun tetap pendiam gitu Ini ngomong terus. Ya kalem masih kalem ya. Ini kayak bener-bener dibalik 180 derajat gitu loh. Dan di akhir-akhir ini maksudnya kayak ya seperti aku bilang, mungkin kan sering labil kayak gitu segala macam kan. Dan aku tuh mungkin merasa secara tidak sadar sih kayak ketika aku mundur dari Tuhan, sikap-sikap egoisku itu mulai lagi. Terus sikap-sikap yang mungkin dulu minderan, gak berani ngomong gitu, keluar lagi bisa. Jadi itu memang bisa terjadi gitu loh. Dan makanya ya memang harus balik lagi sama Tuhan, biar ya masa udah dibanding 180 derajat lagi, masa balik 360 derajat kan gak enak. Gitu sih. Nah yang saya alami itu sebetulnya menarik, saudara yang nonton nih. Yang namanya ego itu juga saya alami kalau misalnya lagi lemah dan kembali misalnya roh ini lagi lemah gitu, kayak ditarik ke manusia yang lemah. Nah ini kok ada satu kesamaan, yaitu egonya muncul. Ya rasanya untuk mementingkan diri sendiri itu jadi kuat lagi gitu. Nah itu mungkin ya memang harus jadi kewaspadaan kita. Nah jadi itu tadi obrolan kita, ya demikian kita ngobrol, dan semoga jawaban-jawaban yang kita sampaikan dengan begitu luar biasa ilmiah dan dahsyat tadi, ya kami yang ada di sini termasuk semua kru yang ada di sini ya berdoa supaya acara ini tuh bisa jadi jawaban gitu loh buat teman-teman yang di rumah, yang mungkin siapa tahu saudara sedang ngalami sesuatu dan butuh jawaban. Dan waktu saudara nonton ini, teman-teman nonton ini, oh ternyata aku sedang ngalami itu ya, dan kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan ya. Jadi intinya acara hari ini November Talk ini kita adakan supaya bisa terjadi restoration ya, pemulihan dalam hidup kerohanian kita semua ya. Kita akan tutup ngobrol kita hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan ibadah offline Youth Philadelphia akan dimulai lagi tanggal berapa? 5 hari Sabtu ya, 5 Desember 2020 jam 5. Ya, kita akan ketemu lagi di gereja, dan jangan lupa ikuti
protokol kesehatan ya, supaya kita bisa tetap bersama-sama lebih nyaman. Oke ya, mari kita akan tutup dalam doa untuk acara kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur selama bulan November Tuhan sudah memberkati acara yang kami adakan November Tuhan, dan kami berdoa supaya acara ini boleh jadi berkat, dan apa yang sudah kami obrolkan tadi juga bisa jadi jawaban, bisa jadi rema buat teman-teman kami yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akhiri Tuhan pertemuan kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, bye-bye teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati.